yang membawa kami sebagai umat yang layak. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Allah, buat penebusan yang Kau berikan bagi kami, buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan kami, Engkau kudus, Engkau kudus. Hanya bagi-Mu Tuhan kami. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan jikalau umat-Mu Tuhan boleh menaikkan pujian dan syukur kami dan berseru, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar. Ya la-ba-la-ba-la ya syandara ba-la-ba-la ya syandara. Haleluya. Penuhi kami oleh Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Penuhi kami Tuhan, jamah kami ya Yesus. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan.
Hati kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Jiwa kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami. Syukur, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Bila kami Tuhan boleh merenungkan segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dengan apakah kami balas kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan? Selain dengan pujian dan penyembahan yang keluar dari dalam hati kami ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan supaya kami datang memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang begitu baik, yang menuntun kami dari hari ke hari. Biarlah dari mulut kami Tuhan ada puji-pujian dan ucapan syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami datang Tuhan berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan maksud untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Kami datang mempersiapkan hati kami, hati pikiran kami, untuk kami boleh siap mendengarkan setiap perkataan dan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami ya Tuhan. Supaya Engkau saja yang berbicara di dalam kehidupan kami dan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa. Engkau menyingkapkan rahasia kuasa-Mu, menyingkapkan rahasia kerajaan-Mu kepada kami, kepada umat-Mu. Kami boleh memandang hari depan, rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Biarlah darah-Mu Tuhan yang menguduskan, supaya setiap perkataan hamba-Mu Tuhan keluar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Supaya nama-Mu yang dimegahkan dan hanya satu-satunya Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saat kita datang di tempat ini, kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita datang dengan kasih Tuhan, maka kehidupan kita yang lemah akan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Saudara yang sakit mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan dan kesembuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita lemah, ketika kita tanpa pengharapan, hanya di dalam Kristus ada pengharapan. Di saat hidup kita tidak tenang, datang kita pagi hari ini kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan ketenangan dan kehidupan di dalam diri kita. Amin. Kita bersyukur saudaraku, pada pagi hari ini kita kembali beribadah di gedung ini, di tempat ini. Kalau kita bisa lihat sekarang sudah selesai renovasinya dan luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya! Kita bersyukur sudah selesai selama 1 bulan renovasi di tempat ini. Dan ini kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menggerakkan kita semua jemaat Tuhan untuk boleh ambil bagian di dalam renovasi ini. Ya, juga kita bersyukur untuk tim panitia, ya, tim panitia pembangunan, Pak Tosa beserta tim, kemudian tim dari staf gereja yang sudah terlibat, tim dari PW dan perlengkapan ya, yang semua perlengkapan ini mereka yang sudah menyiapkan bagi jemaat Tuhan itu karena kasih mereka supaya jemaat Tuhan boleh menikmati ibadah dan persekutuan yang lebih nyaman lagi dan AC yang lebih enak lagi. Ya, ini AC-nya sudah mulai agak nyebar dia.
ya sudah agak dingin, saya harap AC yang sudah sejuk ini tidak membuat kita jadi tertidur. Ya, tapi lebih tambah semangat lagi. Sehingga saat kita tadi memuji Tuhan, saat kita melompat, kita tidak terasa capek, ya, karena AC ini sudah sentral, ini sudah AC sentral, lampu-lampunya cukup luar biasa dan bagus, sudah disiapkan. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan bersyukur juga untuk partisipasi dari semua jemaat baik di rayon-rayon maupun secara pribadi yang mendukung baik di dalam doa maupun di dalam dana. Ya, di dalam dana. Kita bersyukur saudaraku dari bendahara gereja, dana kita masih ada surplus dari yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan. Tanpa kita duga bahwasanya ada orang-orang yang memang digerakkan dengan kerelaan hatinya untuk mau berkorban. Begitulah dahsyatnya saat orang memberi dengan kerelaan. Saat kita rela untuk memberi dan berkorban dan tanpa paksaan, tangan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita, di dalam apa yang kita lakukan. Amin saudara. Oleh sebab itu di Matius 25 seperti yang supaya kita tahu bahwasanya hai hambaku yang baik dan setia, kamu telah melakukan perkara-perkara yang kecil, kamu telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu dan tanggung jawab kepadamu perkara-perkara yang lebih besar lagi. Sebab kita ini adalah hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang baik, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbahagialah orang, saudara jemaat Tuhan yang memberi untuk renovasi, untuk pelayanan, diakonia dan yang lain-lainnya. Karena saudara sudah setia perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab perkara yang lebih besar lagi. Amin saudara? Amin. Siap untuk perkara yang besar? Nanti panitia yang akan mengumumkan apa itu perkara yang besar. Pak Tosa bersama dengan Pak Peter. Karena kita akan melanjutkan lagi pembangunan di belakang. Kita percaya kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan juga persiapan-persiapan untuk satelit yang akan kita buka di tahun ini persiapannya dan tahun depan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, diri kita bagi Tuhan. Amin saudara. Kita siapkan hidup kita. Kalau kita sudah setia dalam perkara yang kecil, Tuhan melihat hati kita. Dan Dia akan berikan tanggung jawab yang lebih besar, di mana Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Saya tidak menyangka ada begitu banyak jemaat Tuhan memberi, ya saya sudah tanya bendahara, yang kondisi ekonominya biasa-biasa saja. Ya, dia memberi lebih. Ya, kita tidak mau menyebutkan nama, tapi saya lihat ada beberapa jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja kelihatannya. Tapi dia memberi lebih banyak daripada kemampuannya. Itu menunjukkan bahwa hatinya telah dijamah Kristus, dijamah Tuhan. Dia ikut dalam maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Topik hari ini yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30. Pengharapan anak-anak Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sudah? Saya bacakan yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara yang terkasih
yang ganjilnya. Di depan ada slide, silahkan nanti bisa kita bergantian membacanya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Hari ini, topik Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita lihat di ayat yang ke-28, dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Amin. Allah bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Minggu lalu, pastor sudah menyampaikan dalam khotbah hari Minggu lalu tentang kasih. Di dalam Yohanes 18, Yohanes 21. Bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon pun berkata, aku mengasihimu Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Kemudian yang kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Dan sampai ketiga kalinya, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Engkau Tuhan tahu segala sesuatu. Bahwasanya aku mengasihi engkau. Lalu dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengatakannya, apakah engkau mengasihi aku? Karena Kristus sudah menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Sudah menunjukkan pengorbanannya kepada murid-muridnya.
Yesus telah bangkit dari kematian. Amin, saudara. Yesus disalib, dia mati, dan dia bangkit. Dan dia bangkit dan menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan kepada Petrus, Petrus, kasih yang aku ingin sampaikan kepadamu adalah kasih yang berkorban. Kasih yang seorang sahabat menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Kasihku tidak terbatas. Kasih Yesus, kasih pengorbanan. Karena kasih Allah, kasih Kristus, setiap orang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Oleh sebab itu, Yesus menginginkan Simon Petrus mengasihi domba-domba, mengasihi orang-orang, mengasihi setiap orang dengan kasih sama seperti Kristus yang mengorbankan hidupnya bagi manusia. Itulah kasih yang disampaikan Kristus kepada murid-muridnya. Jadi kasih itu bukan ingin kita mendapatkan balasan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, bukan ingin kita mendapatkan balasan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara? Amin. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu Allah bekerja di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang mau berkorban hidupnya bagi orang lain, bagi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kasih yang diajarkan oleh Kristus, terutama bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, 1 Yohanes 4 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Ya, sama-sama kita baca 20, 21, 1, 2, 3, ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi saudara kita. Yang percaya katakan amin. Sebab mana mungkin seorang atau saudara mengasihi Allah yang tidak kelihatan, Allah itu tidak kelihatan, sementara saudaramu sendiri yang kelihatan dengan matamu engkau benci. Orang seperti itu disebut di sini adalah sebagai pendusta. Sebagai pendusta. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Sementara yang di depan mata kita sendiri, kita membenci. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, terutama keluarga kita. Amin. Amin. Orang tua mengasihi anaknya. Anak mengasihi orang tua. Abang mengasihi adiknya. Adik mengasihi abangnya. Dan kakaknya. Saudara-saudara di dalam Kristus yang ada di tempat ini, yang kita selalu jumpa setiap minggu, Tuhan inginkan supaya kita saling mengasihi dan bukan saling membenci. Amin.
mengasihilah suami dan istri. Sebab ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau mau Allah bekerja di dalam hidup saudara, Allah bekerja bagi dia yang mengasihi dia. Allah itu bekerja bagi orang yang mengasihi dia. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan? Itu dengan mengasihi saudara kita. Istri, suami, adik-adik kita, sesama jemaat di tempat ini, sesama anggota rayon di tempat ini, ruang lingkup yang terdekat dengan lingkungan kita, kita saling mengasihi. Dan jangan membenci, sebab orang yang membenci itu adalah pendusta. Saling mengasihi, karena itu menunjukkan bagaimana kita mengasihi Allah. Kalau saudara mengasihi saudara kita, maka itu menunjukkan kita mengasihi Allah. Lalu ada beberapa dalam konseling, Pak, aku sulit kali mengasihi dia. Kenapa? Karena udah terlalu sakit kali aku dibuatnya. Sakit rasanya. Ya. Menyayat-nyayat. Ya. Kenapa? Udah berkali-kali. Sehingga kita banyak mengalami pergumulan, banyak cobaan, bahkan kadang-kadang harga diri kita pun dihina. Jadi aku benci sama dia. Ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk bisa mengasihi. Untuk bisa mengasihi. Namun saat saudara berusaha untuk mengasihi, berusaha untuk melepaskan pengampunan, berusaha untuk mengendalikan hidup kita dengan kasih Tuhan, disitulah Allah bekerja. Amin, saudara? Amin. Saat kita mulai mengampuni dan melepaskan pengampunan, saat kita berusaha untuk menyingkirkan kebencian, dan kita mulai mengasihi saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, disitulah Allah bekerja dan menunjukkan kemampuannya dan kehebatannya. Dia menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi. Amin, saudara? Amin. Itulah yang dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan dan membenci, maka sulit Tuhan bekerja atas hidup kita. Namun saat kita mulai mengasihi, aku mulai mengampuninya walaupun sulit. Karena saya juga pernah mengalaminya. Ketika katakan saya sulit Tuhan, saya sulit Tuhan. Tapi saya mau mengasihi dan melepaskan pengampunan, Allah bekerja atas hidup saya. Dia bekerja menguatkan saya. Tuhan menjamah kehidupan saya. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa mengasihi walaupun sangat sulit untuk mengampuni. Karena ini yang dikatakannya bagi orang yang mengasihi dia. Saya mau memberikan kesaksian kepada jemaat Tuhan ini, sudah saya ceritakan juga di persekutuan di rayon. Ya, bagaimana kami mengalami masa-masa yang sulit ketika anak kami masih remaja. Jadi ketika anak kami masih remaja, masih SMP, menjelang SMA, kami melayani dan kami bekerja. Kami lupa untuk membimbing anak kami dengan firman Tuhan. Kami lebih banyak memberikan kasih kami, ya, yaitu dengan kasih dunia ini. Sehingga ketika anak-anak kami butuh untuk sekolah, kami berikan uang. Butuh beli baju, kami berikan baju.
Uang les, dikasih uang les. Dikasih minta HP, dikasih HP. Dan seluruh fasilitas kami berikan karena kami ingin menunjukkan kasih kami kepada anak-anak kami. Melalui fasilitas. Tanpa kami sadari ternyata anak kami telah dididik oleh dunia ini dan berita-berita dan ajaran-ajaran dunia. Karena kami anggap dia sudah bisa mandiri. Lalu pada suatu saat ketika kami memberikan nasihat firman Tuhan untuk datang ke gereja, untuk melayani Tuhan, mulai ada pergolakan dari anak kami. Ya. Dan anak kami mulai menentang. Jadi kalau ayo kita berdoa, udahlah, kok berdua aja mama ini, kok diajak berdua aja, udahlah aku mau main HP. Kemudian mau diajak ikut di dalam pelayanan, aku salah, nantilah melayani itu. Jadi gitu. Lalu terjadilah satu perdebatan yang sengit antara anak dan orang tua. Ya, berdebat karena dia mempertahankan pendapatnya dan kami juga menginginkan anak kami supaya dia mulai ikut di dalam pelayanan. Lalu sampai terjadi satu bentrokan, ya, bentrokan yang keras-kerasan. Ini orang Medan ini katanya gitu. Kebetulan dia dididik pula di Medan. Ibunya dididik pula di Bandung. Saya orang Medan kan. Dididik pula di orang Medan. Gak bisa lagi nih. Lalu kami pun orang tua menyadari. Sampai ya istri saya sampai sakit. Kok bisa nih anak kita ini. Kok sampai seperti ini. Lalu saya renungkan. Lalu saya diskusi dengan istri saya. Ya. Mengapa anak kita seperti ini? Karena kita membiarkan dunia ini mendidik dia dengan ajaran-ajaran film-film Korea, film pelakor, apalagi film-film telenovela, film ikatan cinta, ya, semalam ikatan cinta, bagaimana dia melawan orang tua, melawan dan ajaran-ajaran yang lainnya. Sehingga dia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya dunia dibandingkan untuk ikut dan menyukai firman Tuhan. Lalu saya bilang sama istri saya, mengapa kita kecewa dengan anak kita? Ya, kenapa kita kecewa sama dia? Kan kita yang didik dia. Saya bilang, kita yang biarkan dia dididik oleh dunia ini. Kita yang memberikan dia fasilitas supaya dia terbawa dan terseret oleh karena dunia ini. Mengapa kita menyalahkan orang lain? Mengapa kita menyalahkan dunia ini? Karena itu kan anak kita. Dan kita yang mendidik mau jadi apa dia nanti. Kalau kita biarkan dia mengikut dunia ini, maka dia akan terseret akan dunia ini. Namun kalau kita didik di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, maka akan tumbuh kasih dan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita kasih dia semak dan duri, maka setelah dia besar, dia akan menusuk-nusuk hidup kita. Udah tua kita ditusuk-tusuk lagi nih. Mana kita. Jangan kasih dia semak dan duri. Kasih dia benih yang baik. Firman Tuhan. Lalu kami berusaha untuk mulai mengubah cara pandang kami. Untuk tidak memaksa dia. Lalu kami berdoa. Walaupun sakit kata-katanya, ya, anak pula ngajari orang tua. Mama ini. Bapak ini juga. Pergi-pergi aja, gak diperhatikan anaknya, tak dipedulikan aku dibiarkan gini, sendiri aku merana aku, sendirian aku di kamar ini. Waduh panjang kali ini kayak khotbah. Ini nonton film apa ini saya pikir kan, film apa ditontonnya, lila sendirian aku, meringkuk, lihatlah di TV itu, gara-gara kesepian banyak orang yang bunuh diri, gara-gara dimarahin, gara-gara begini, gara-gara begitu, waduh panjang kali. Ya. Jadi kami yang dimarahi, kami juga bingung. Ini terbalik dunia ini. Kok jadi? Kalau dulu kami,
Ya tapi nggak saya ceritakan sama anak saya. Kalau saya dulu melawan orang tua, gagang sapu itu langsung. Gagang sapu itu langsung dikejar-kejar. Kalau saya dulu selop itu kan itu. Dikejar-kejar saya kalau melawan sama orang tua. Padahal melawan sebenarnya bukan melawan. Karena memberikan pendapat. Pak, kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi udah selop itu melayang sama gagang sapu ini. Kalau sekarang kok jadi anak yang menghajar orang tuanya. Lalu kami koreksi diri kami. Kita membiarkan anak kita ini untuk terikat pada dunia ini. Maka kita harus mengubah hidup kita. Lalu saya bilang kita lepaskan, kita ampuni anak kita walaupun dia melawan. Kita lepaskan kasih Tuhan, biar kasih Tuhan yang menjamah kehidupan anak kita. Lalu kami dari hari ke hari mulai menceritakan kasih Tuhan kepada anak kami. Menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu baik. Mengajak dia berdoa. Mengajak dia untuk mau melayani Tuhan. Dan ini adalah sulit. Kalau saya menggunakan kekuatan saya, karena saya seorang orang tua yang punya otoritas di rumah. Saya bisa bilang, kau keluar. Karena saya punya otoritas di rumah ini. Tapi saya tidak menggunakan otoritas itu. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kami suami istri mengubah yang dulunya benci, sakit hati, kami ubah menjadi orang-orang yang mengasihi anak kami. Dan setelah kami mengambil keputusan untuk mengasihi anak kami, di situ Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Memberikan kesabaran kepada kami. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kami jalan keluar apa yang harus kuperbuat Tuhan. Untuk aku bisa memenangkan anakku. Karena kami harus menabur benih firman dan kasih Tuhan. Tanpa kita sadari, Allah bekerja melalui kehidupan kami. Amin, saudara. Tanpa saudara sadari, Allah bekerja saat kita mulai mengasihi orang tua kita. Mengasihi anak kita. Mengasihi saudara kita yang lain. Saat kita sudah ambil keputusan aku mengasihi, maka Tuhan bekerja. Sebab Tuhan tidak akan bekerja kepada orang-orang yang membenci dalam hidupnya. Kalau saudara begitu benci, begitu marah, emosional dalam hidup saudara, Tuhan tidak bekerja. Karena Tuhan tidak mau menghakimi, menghajar orang. Allah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Amin. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Begitu juga dengan generasi-generasi sekarang ini. Sebagai orang tua kita, mari kita mendidik anak-anak kita. Generasi-generasi sekarang ini, anak-anak saudara, orang-orang muda. Mari kita berikan mereka kasih Tuhan dan kita ajarkan mereka kasih Tuhan atas hidup mereka. Amin, saudara. Ajarkan kasih Tuhan. Kalau hari ini kita mengajarkan kasih Tuhan, maka 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu akan berbuah manis. Dan saudara akan merasakan kasih persaudaraan di antara saudara. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Tapi semuanya mementingkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kita kembali ke Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara hari ini mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja. Sehingga tidak ada yang berat yang kita akan hadapi karena Allah turut
bekerja dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, apabila itu sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan untuk masuk dan rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan, setiap orang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Rencana Tuhan, setiap orang memberitakan Injil, sehingga orang lain bisa mendengarkan Injil dan kasih Tuhan. Setiap orang bisa menerima keselamatan. Rencana Tuhan, supaya kita dan semua orang, jadikanlah semua bangsa menjadi murid Kristus. Rencana Tuhan menjadikan kita semua menjadi murid-murid Kristus. Dan Allah turut bekerja saat rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara? Kita semua telah dipanggil Tuhan dan hadir di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu saudara hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Karena Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Dan karunia-karunia dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya sebagai gembala jemaat beserta dengan 2 rekan gembala jemaat dipanggil Tuhan menjadi gembala. Ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi pengajar, ada yang melayani di mimbar, ada melayani diakonia, ada yang melayani sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pelayan di tempat ini. Semua yang dipanggil Tuhan, dengan maksud rencananya Tuhan, Allah turut bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Sehingga setiap orang yang ada di tempat ini yang mau hidupnya melayani Tuhan, diberikan kemampuan dari Tuhan. Diberikan kemampuan untuk saudara sanggup melakukan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga saudara mampu. Kalau hari ini saudara melayani Tuhan dan berkata, aduh gak mampuku. Kenapa gak mampu? Banyak kali kerjaanku. Aku gak mampulah. Berat kali melayani Tuhan ini. Banyak kali persyaratannya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya, itu kami pelajari di fellowship pertemuan ketua-ketua persekutuan. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Berat kalilah melayani ini, harus datang ini. Belum lagi BBM kemarin udah naik pula ini BBM ini. Saya kemarin ketika mendengarkan kenaikan BBM jam 1.20, BBM akan naik 1 jam lagi. Langsung ambil mobil, berangkat ke SPBU. Masuk SPBU, orang sudah ngantri. Sudah ngantri, saya antrian ketiga. Masuk lagi, antrian kedua, aduh masih ada setengah jam lagi. Begitu pas saya di SPBU, rupanya dari Pertamina melockdown semua SPBU se-Indonesia. Pak, nggak bisa mengeluarkan BBM Pertalite. Kenapa aku bilang? Ternyata semua sistem sekarang dari Jakarta sudah di lockdown, khusus Pertalite dan solar. Jadi nggak bisa kami mengisi, menunggu dinaikkan harga oleh pemerintah. Lalu saya ini udah mau siap-siap mengisi nih, katanya saya. Kalau bisa 400.000 satu mobil isi penuh, kan lumayan juga dari 7.000 ke Pertalite ke 10.000 ya. Ya 10.000, berarti naiknya 3.000. Hah? 2.300. Naik lumayan itu saudaraku ya. Pas saya di situ.
Dengan harapan bisa ngisi. Saya tunggu-tunggu. Pak, udah di lockdown Pak, Bapak maju aja. Semua bisa, enggak lah, saya udah nunggu dari tadi, udah antri 3 kali. Gak bisa Pak, udah ditutup dari Pertamina Pusat. Ini semua sistem yang pegang dari Pertamina Pusat. Jadi begitu katanya diganti semuanya, maka semua SPBU itu tidak akan bisa mengeluarkan BBM. Jadi lalu gimana? Udah pas saya di sini, kan masih setengah jam lagi, saya bilang. Gak bisa Pak, Bapak harus keluar. Padahal di belakang saya sudah ada mungkin 40 mobil atau berapa mobil yang ngantri. Jadi nggak bisa. Lalu saya pun berangkat dengan penuh dengan sukacita kepada itu. Bukan hanya karena BBM ini aja lah. Aku dari rumah ke gereja, ke kantor, itu aja lah, nggak usah lagi jalan-jalan. Walaupun BBM sudah naik, ya, naik berarti akan menaikkan semua harga-harga. Karena angkutan sudah naik. Sehingga kalaupun kita melayani di tempat ini, kalau masih ada stok BBM-nya, puji Tuhan. Berarti BBM yang kemarin. Tapi kalau saudara akan mengisi BBM, berarti ada kenaikan. Itu berarti saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun BBM naik, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Walaupun BBM naik, kita tetap melayani Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dia memberkati hidup kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita. Sehingga tidak ada yang sulit di dalam pelayanan ini. Karena bukan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Amin. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk undur dalam pelayanan. Kalau saudara sudah masuk dalam pelayanan, saudara jangan ada yang undur. Karena tidak ada alasan bagi saudara untuk undur dalam pelayanan. Aku undur gara-gara ini, aku undur gara-gara BBM, inflasi naik. Allah turut bekerja. Nah, saat kita menggenapi rencana Allah, maka Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ayat 29. Sebab, sama-sama kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga, Allah turut bekerja sesuai dengan rencana Allah agar kita menjadi serupa dengan gambarannya. Yang percaya katakan amin. Allah bekerja supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Allah. Memiliki karakter Kristus, memiliki kehidupan Kristus yang berkemenangan, memiliki kehidupan Kristus yang hidupnya dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Hidup saudara berkemenangan, bukan hidup di dalam kekalahan, hidup di bawah keberanian, hidup penuh dengan keberanian, bukan hidup di dalam ketakutan. Hidup kita hidup yang berani, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, serupa dengan gambaran Kristus. Amin saudara. Oleh sebab itu kami Gembala Jemaat melalui pelayanan pemuritan mengkampanyekan agar setiap jemaat Tuhan mulai ikut masuk di dalam pemuritan. Pemuritan baik di dalam kelompok PA, pemuritan dalam bentuk persekutuan, pemuritan dalam bentuk komunitas. Supaya kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan dan saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara, pemuritan yang sedang kita promosikan bukan sesuatu yang membuat kita untuk gagah-gagahan, untuk supaya kita mau pamer-pameran. Oh, ada pemuritan, oh hebat, bukan. Supaya jemaat ini bisa belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan. Sehingga saudara mempunyai kehidupan yang sehat di dalam Kristus. Keluarga saudara sehat di dalam Tuhan.
kehidupan saudara menjadi sehat, baik di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Saudara mendapatkan kehidupan yang tenang, jalan keluar menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Dan apapun yang saudara pelajari di dalam pemuritan, baik melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar, itu berguna supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Allah dan kita mengikuti rencana Tuhan. Amin, saudara? Amin. Oleh sebab itu kami menghimbau kita semua ikut di dalamnya. Karena kami percaya setiap benih yang ditaburkan di hati saudara, yaitu benih firman Tuhan dan benih kasih, dia akan tumbuh dengan baik. Dia akan tumbuh dengan baik. Setiap firman yang saudara taburkan kepada anak saudara, orang tua saudara, adik-adik saudara, dia akan tumbuh berbuah. Dan saudara akan melihat buah yang baik melalui kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Oleh sebab itu mari kita semua ikut di dalam pemuritan yang sudah sekarang dipromosikan baik di dalam WA maupun di dalam persekutuan-persekutuan. Tujuannya supaya saudara bisa mengalami Kristus. Tujuannya supaya saudara bisa melihat Allah bekerja melalui kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Supaya saudara bisa melihat tangan Tuhanlah yang menolong aku. Supaya saudara melihat kemajuan atas hidup saudara. Kami juga tidak ingin melihat saudara hidup saudara begini-begini aja. Tiap tahun stagnasi. Tidak ada kemajuan. Kami rindu, Tuhan rindu kita bertumbuh bersama-sama mengalami kemajuan. Amin, saudara. Gereja aja sudah berubah ini, udah bagus, sudah cantik. Jemaatnya juga harus dibuat lebih cantik lagi dari tempat-tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami undang tim PW untuk silakan ke depan. Hari ini kita telah mendengar bahwa Allah turut bekerja. Itu berarti Allah sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa mengubah kehidupan yang begitu sulit, yang begitu rumit, menjadi kehidupan yang penuh dengan kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara yang mengalami stagnasi, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia menolong kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Amin. Segala perkara, segala masalah, segala kesulitan dapat saudara tanggung, apapun itu. Termasuk pelayanan saudara, saudara dapat saudara tanggung. Sebab Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku. Yes. Yang pernah yang mengecewakan. Yesusku. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Tuhan penuhi keperluan kami Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
setia. Tuhan, kami tetap percaya Engkau setia Tuhan. Engkaulah penolong kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan penyelamat kami ya Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Yesus, kami tidak pernah mengecewakan kami. Yesus tidak pernah gagal. Dia tetap setia menjadi penolong kita. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberikan kami kekuatan. Di dalam Dia yang memberikan kami kemampuan. Di dalam Yesus yang memberikan kami semangat dan dorongan ya Bapa. Ya Engkau tetap setia kepada kami umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sebab Engkau ya Tuhan yang lebih dahulu memilih kami ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Yesus yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Jadi kalau ada yang lemah pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan yang Kau memberikan kekuatan kepada yang lemah ya Tuhan. Jadi kalau ada umat-Mu di tempat ini yang mengalami kesulitan dan pergumulan di dalam hidupnya, Engkau bukakan mata hatinya dan melihat bahwasanya Yesus yang mampu. Yesus yang sanggup menolong. Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar atas kehidupannya. Jikalau kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang turut bekerja di dalam segala hal, dalam segala kebaikan, untuk kebaikan kami. Bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, biarlah Tuhan kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Yesus. Kami mengasihi saudara-saudara kami. Kami yang melepaskan pengampunan. Kami yang melepaskan Tuhan keselamatan dan melepaskan kasih-Mu mengalir atas umat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh pengampunan mengalir atas umat-Mu, sehingga kasih Tuhan boleh dipulihkan. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sikala bala 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 ya sana Tuhan, angkatlah umat-Mu Tuhan. Singandala bala 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 ya shandala bala 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 ya sikala bala 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 ya. Engkau turut bekerja Tuhan bagi umat-Mu. Sikala bala 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 bala. Dibebaskan dan dimerdekakan di dalam Tuhan. Dilepaskan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sikala bala 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 bala. Bala 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 ya shandala bala 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 bala. Bala 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 ya shandala bala 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 ya mengalir kuasa. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Tolong Tuhan kami, tolong. Engkau Allah kami yang setia bagi umat-Mu Tuhan. Bukakan bala 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 ya shandala bala 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 bala. Angkat keraguan-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Sanggup jadi orang yang menang di dalam Tuhan. Oh, terima kasih. Jesus, Jesus. Segala perkara dapat ku tanggung.